Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Istasari. Jadi hari ini kita berbicara tentang berhenti merokok dulu ya. Memang sih mungkin agak susah ya bagi sebagian orang untuk berhenti merokok. Tapi percayalah kalau misalnya nih para suami berhenti merokok pasti anaknya senang atau suaminya pasti bahagia, karena itu yang saya rasakan ketika suami saya tiba-tiba berhenti merokok dengan sendirinya setelah bertahun-tahun kita omeli terus, nggak mempan. Tapi tiba-tiba dari kawannya kita tahu kalau suami berhenti merokok itu anugerah yang luar biasa yang saya syukuri sampai sekarang. Dan alhamdulillah, dulu itu suami saya kurus loh, sekarang itu lumayan agak gemuk. Kalau tidak bisa dibilang gemuk banget. Karena setelah berhenti merokok itu ada perubahan yang signifikan, yaitu dari segi makan dia lahap banget makannya. Kemudian dia dulu punya vertigo loh, suami saya itu punya vertigo dan sering kumat. Dan setelah berhenti merokok, alhamdulillah tanpa pengobatan apapun itu vertigonya hilang sama sekali dan nggak pernah kumat sampai sekarang. Alhamdulillah banget, itu yang saya syukuri. Artinya kan lebih sehat ya. Mungkin dulu dari peredaran darahnya yang bermasalah. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi atau manfaat berhenti merokok baik dalam hitungan menit, jam maupun hari? Kita akan bahas dari 20 menit pertama sampai 5 hari kita berhenti merokok. Di 20 menit pertama itu kita berhenti merokok, denyut jantung, kemudian denyut nadi, tekanan darah, dan sistem aliran darah kita, aliran darah tepi, itu sudah mulai membaik. Itu dalam 20 menit pertama. Luar biasa ya. Kemudian dalam 12 jam pertama, itu seluruh nikotin dalam tubuh itu sudah dimetabolisme. Hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme. Kemudian kadar karbon monoksida, yang ini juga merupakan salah satu zat yang beracun di dalam tubuh, itu sudah dalam keadaan kadar yang normal di dalam tubuh. Baru 12 jam pertama ya. Kemudian apa yang terjadi dalam 1 sampai 2 hari pertama? Dalam 1 sampai 2 hari pertama itu hampir semua nikotin itu sudah mulai tereliminasi dari tubuh. Kemudian fungsi dari indera pengecap, indera penciuman juga sudah mulai membaik. Dan sistem kardiovaskuler kita juga mulai membaik. Kemudian apa yang terjadi dalam 5 hari pertama? Dalam 5 hari pertama itu sebagian besar dari metabolit nikotin atau nikotin yang sudah dimetabolisme itu dalam tubuh itu sudah hilang gitu ya. Itu sebagian besar sudah hilang. Kemudian fungsi dari pengecap, rasa, dan pembau kita juga jauh lebih baik. Dan tentu saja sistem kardiovaskuler kita juga sudah mulai membaik, terus meningkat dengan baik. Wow, itu baru sampai dengan 5 hari pertama. Bagaimana dengan hari-hari selanjutnya? Tapi ingat ya, perokok itu bukan hanya perokok aktif. Jadi meskipun sudah berhenti merokok, tapi kalau masih berkumpul dan dalam berkumpul itu kita menghirup asap rokok, ya sama aja kita merokok ya. Tetap hindari asap rokok meskipun kita tidak merokok. Jadi gimana? Tertarik untuk berhenti merokok? Kalau misalnya pengen berhenti merokok, itu kamu bisa hubungi layanan konsultasi berhenti merokok Quitline Ina yang gratis di 0800 177 6565. Di mana? Di 0800 177 6565. Atau kamu bisa hubungi di chatbot Quitline WhatsApp, di WhatsAppnya Ina ya. Itu di 0821 25 90
0597. Berapa? 082125900897. Di Telegramnya juga ada kok. Nanti saya share di deskripsinya ya. Akan saya tulis kalau kamu mau bergabung dengan WhatsApp dengan Telegram Ina untuk berhenti merokok. Memang ya pada awalnya berat banget. Suami saya itu dalam 1 bulan pertama dia berhenti merokok itu mungkin karena ada proses detoksifikasi di dalam tubuh, kayak orang apa ya, sakau gitu loh ya. Badannya itu panas, dia selalu merasa kepanasan di dalam tubuh. Karena itu beliau ini akhirnya minum jus setiap hari. Jadi kemarin itu kesalahannya minum jusnya itu pakai gula ya. Jadi akhirnya berat badannya naik drastis. Harusnya pakai jus yang alami saja tanpa tambahan gula. Tapi kalau es masih tetap ya. Karena untuk menghilangkan panas di dalam tubuhnya itu perlu banyak-banyak minum es. Kalau dulu dia suami saya ya bisa 4-5 gelas lah setiap hari. Itu hampir selama 1 bulan. Tapi nggak apa-apa daripada untuk beli rokok ya. Waktu itu beliau ini makan sabar. Merokok itu Marlboro waktu itu harganya berapa ya? Kalau nggak salah 15.000 ya. 1 harinya itu 2 bungkus merokok. Teman-teman bisa bayangkan dari langsung 2 bungkus merokok itu langsung berhenti sama sekali loh. Langsung berhenti belas sama sekali tidak merokok. Tapi kata suami saya enak seperti itu. Karena kalau sedikit-sedikit itu susah berhasilnya. Kalau pengalaman beliau sebagai perokok seperti itu. Jadi kalau sudah pengen berhenti merokok ya sudah berhenti belas sama sekali total gitu. Tapi ada yang tidak tahan ya dengan konsekuensinya, karena yaitu tadi itu menimbulkan reaksi di dalam tubuh kita karena biasanya kita menghirup rokok, apalagi yang rokoknya perokok berat seperti suami saya waktu itu, jadi tidak merokok. Nah, teman-teman kira-kira bagaimana nih, mau berhenti merokok atau tidak? Banyak loh manfaatnya. Kalau misalnya belum bisa berhenti merokok total, bisa dikurangi sedikit, atau kalau misalnya agak susah nih berhenti merokok, minimal kita tidak merokok di depan orang lain atau ketika bersama dengan orang lain, terutama keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, gitu ya. Jadi biarlah untuk diri sendiri gitu merokoknya. Memang sih katanya sih, kata suami saya dulu, kalau nggak merokok itu, kalau lagi pikiran nggak tenang itu merokok itu jadi tenang gitu ya. Tapi sebenarnya kita sudah dikasih wadah, apalagi bagi yang muslim sama Allah untuk sholat. Dalam sholat itu kita bisa mencurahkan semua apa yang lagi mengganjal dalam diri kita. Setelahnya insya Allah hati kita akan lebih tenang. Kalau misalnya ada teman-teman ya yang tipenya suka curhat nih, teman-teman bisa curhat kepada orang yang dipercaya, terutama keluarga dulu lah ya, karena keluarga itu pasti akan sayang kepada kita apapun kondisi kita. Jadi ketika stres ya jangan arahnya ke merokok, tapi banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Olahraga kek, makan kek, ya itu lebih bermanfaat. Tapi semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Kamu punya pilihan, kamu yang memutuskan hidupmu mau sehat atau mau tidak sehat, mau lanjut merokok, mau berhenti merokok, silakan. Tapi saya harap kita memikirkan, kita sayang kepada diri kita sendiri, dan kita sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Mau berhenti merokok mulai dari sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.